Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, murid-murid sekalian, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Yang Pak, alhamdulillah. Dan saya bukan COVID ya, udah virus, nggak mungkin COVID lagi. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, agar kalian dari ilmu yang Bapak ajari, jadi hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultana wa amal salih qabul bayaran gimana Nurin, absensinya bisa Oke. Ernita Jahara Parapat hadir. Pak, Bagaimana kabarnya Ernita Jahara? alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya Rizka Salsabila Nasution. Hadir, Pak. Baik. Selanjutnya Siska Pragawati Manik hadir. Siska Pragawati Manik hadir. Sekretaris di mana? Nanti bisa hubungi Siskanya ya. Selanjutnya Hajria Sinaga hadir. Hadir, Pak. Kemudian Yulia Fatma Harahap hadir. Yulia juga belum masuk ya. Selanjutnya Cahaya Badaria hadir. Cahaya juga belum masuk. Kemudian Khairumisa Pasebu hadir. Hadir, Pak. Selanjutnya Dian Kusuma Wardana hadir. Dian hadir juga ya. Selanjutnya Indasari Siregar hadir. Hadir, Pak. Kemudian Nining Trilestari hadir. Hadir, Pak. Selanjutnya
Melisa Fitri Mulyana hadir? Enggak ya. Kemudian Nurin Firzana, Ibu Sekretaris hadir? Bu? Hadir, Pak. Hadir. Selanjutnya Wildatun Jannah hadir? Hadir, Pak. Kemudian Sheila Putri hadir? Hadir, Pak. Kemudian Nofrizal Fauzi hadir? Nofrizal belum ya, belum masuk ya. Selanjutnya Abida Rusdiana hadir? Hadir, Pak. Selanjutnya Evi hadir? Abida hadir, Pak. Siapa? Abida tadi ya? Oke, mungkin nanti Ibu Sekretaris yang belum ada keterangannya bisa di chat dari WA ya untuk ditanyakan kehadirannya. Baik, Pak. Sebelumnya di sini Bapak ingin menyampaikan bahwasannya absensi itu bagi seorang guru itu adalah, kalau kita membahas tentang akademiknya, itu adalah hal yang wajib karena kita perlu data atau dokumen yang diminta oleh pihak sekolah untuk absensi murid-muridnya. Tapi kalau dalam agama itu adalah suatu kesunahan. Dijelaskan di dalam kitab Al-Jami'ah As-Shaghir, di situ dikatakan bahwasannya seorang guru wajib menanyakan ataupun mencari tahu bagaimana kabar-kabar muridnya. Dan mungkin masyhur di kalangan awam itu adalah tentang seorang sahabat yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Rasulullah mengatakan di mana fulan, dan sahabat mengatakan bahwasanya beliau sholat di rumah ataupun tertidur. Dan langsung Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak sholat berjamaah masjid bersamaku, sholat subuh akan aku bakar rumahnya. Di situ jelas bahwasanya menanyakan kabar seorang murid itu adalah suatu kesunahan. Dan jika tidak hadir ataupun tidak ada, akan mendapatkan efek jera yang sangat keras dari Rasulullah. Tapi kita kan nggak mungkin di zaman sekarang bakar-bakar rumah. Kalau kita berbakar-bakar rumah, nanti habis rumah di seluruh dunia ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, karena Bapak juga ingin menanamkan nilai-nilai Islami di dalam pembelajaran kita. Tidak hanya tentang ilmu umum yang Bapak sampaikan. Baik, selanjutnya materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang virus. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama itu kita dapat menjelaskan ciri-ciri virus dan mengetahui apa itu virus. Kemudian mengetahui perkembangbiakan virus. Dan yang terakhir, membuat media tentang virus. Itu membuat media tentang virus akan di akhir Bapak ingin meminta kalian membuatnya di rumah. Baik itu dari botol ataupun dari kertas kartun, bisa jadi sebuah tugas. Nah, baik. Bapak akan menjelaskan apa itu virus. PPT-nya boleh diperbesar selanjutnya. Nah,
Pertama, pengertian virus. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi dalam material yang hidup. Dalam artian berarti virus ini hanya bisa berkembang biak ataupun hidup di dalam makhluk hidup. Tidak bisa mereka itu hidup di dalam makhluk yang mati, seperti batu misalnya, seperti kayu, ataupun tanah, ataupun lain-lainnya. Dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri virus. Yang pertama itu virus tidak bisa diendapkan menggunakan sentrifugasi biasa, namun bisa dikristalkan seperti benda mati. Virus yang mengkristal masih memiliki kemampuan menginfeksi organisme lainnya. Jadi virus itu tidak bisa disentrifugasi seperti biasa, dan virus itu dapat mengkristalkan dirinya sendiri, dan ketika sudah memasuki inangnya ataupun dia sudah mendapatkan inang yang untuk dia bereproduksi, maka dia tetap dapat menginfeksi makhluk tersebut. Selanjutnya, virus saat berada di luar makhluk hidup lain disebut viroid. Kemudian virus hanya memiliki salah satu asam nukleat. Bisa jadi itu DNA ataupun RNA. Jadi dia tidak memiliki dua asam nukleat. Dia hanya memiliki DNA atau RNA saja. Selain itu, virus memiliki selubung protein atau kapsin, namun tidak memiliki sitoplasma dan organel. Selanjutnya, virus hanya bisa berkembang biak melalui pembelahan diri di dalam makhluk hidup lain. Dan ukuran dari virus yaitu biasanya dilihat dari ukuran dan bentuk yang dimiliki mikroorganisme ini. Virus diketahui memiliki ukuran antara 25 sampai 300 nanometer. Kemudian ketika diamati menggunakan mikroskop elektron membutuhkan pembesaran sampai 50.000 kali. Selanjutnya, ini adalah struktur virus tersebut. Ini adalah bentuk virus tadi. Jadi Bapak menyampaikan bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat media tentang virus. Jadi kepada murid-murid sekalian, untuk tugasnya di akhir nanti, buatlah suatu media, bisa itu terbuat dari botol ataupun kartun, bentuk dari virus ini. Yang pertama itu adalah bagian kepala. Bagian kepala itu terdiri dari kapsin bagian terluarnya, dan yang merah-merah ini adalah asam nukleat tadi. Asam nukleat ini bisa jadi DNA ataupun RNA. Pemisah antara kepala dan badan atau ekor itu adalah leher, yang dimana di bagian ekor itu ada bagian atas itu adalah selubung ekor, kemudian seperti kaki itu adalah serabut ekor, kemudian yang seperti lempeng itu adalah lempeng dasar ekor, dan yang ujungnya adalah jarum penusuk. Lantas jarum penusuk inilah yang membuat virus tadi itu bisa memasukkan asam nukleatnya ke dalam makhluk hidup. Selanjutnya, ini gambar reproduksi virus. Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi virus itu memiliki beberapa tahap untuk bereproduksi. Yang pertama itu adalah tahap absorpsi, yang mana pada tahap ini bagian ujung ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri ataupun makhluk hidup. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang tersebut. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap penetrasi.
Yang mana pada tahap ini DNA ataupun RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung tadi dan mengalami kontraksi dan penusukan pasak. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat saja. Jadi tidak masuk kepalanya, kapsinnya, tidak masuk ekornya, selubung dasarnya, itu tidak masuk, hanya bagian RNA-nya atau DNA-nya. Sedangkan bagian kapsin tetap berada di luar dan dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Tahap selanjutnya itu adalah tahap sintesis atau replikasi. Nah, tahap ini adalah proses yang terjadi pada tahap penghancuran DNA sel inang, sehingga membuat sintesis DNA inang tersebut berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA kemudian digantikan oleh DNA dari virus itu tersebut, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus, DNA ataupun RNA, yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsin. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap perakitan. Setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya merupakan tahap perakitan tubuh virus tersebut, yang mana virus yang masing-masing terpisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA ataupun RNA, sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai Nah, ini adalah tahap yang terakhir atau tahap lisis. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Itu penjelasan mengenai virus. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan virus itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 26, yang mana bunyinya innallaha la yastahyi ayyadribu mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, yang mana artinya Allah tidak segan menciptakan makhluk seperumpama nyamuk ataupun yang lebih kecil dari nyamuk. Apakah makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk? Contoh lainnya bisa jadi semut, bakteri, dan virus tersebut. Jadi, kita itu sebagai manusia tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Kenapa? Karena makhluk yang kecil seperti virus saja sudah diatur oleh Allah cara berkembang biaknya, cara mereka hidup, dan cara mereka untuk terus bereproduksi. Apalagi kita, manusia yang memiliki badan yang kuat, badan yang utuh, badan yang sempurna, tetapi kita tetap takut. Kenapa harus takutkan? Seharusnya kita tidak boleh takut oleh kehidupan ini. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya, murid sekalian yang ingin bertanya, Bapak persilahkan. Agar pemahamannya itu sampai, karena tujuan Bapak tadi itu dapat mengetahui
ciri-ciri virus dan pengertian virus. Selanjutnya itu adalah perkembangbiakan virus. Pada murid-murid, adakah yang ingin dipertanyakan? Boleh dipertanyakan mengenai virus tersebut. Ataupun ada yang kurang jelas, bisa dipertanyakan. Bagaimana? Pak, saya ingin bertanya. Ya, Salsa. Jadi kan Pak, saya itu pernah dengar tentang virulensi virus. Jadi virulensi virus itu apa ya Pak? Oh, baik. Jadi virulensi virus itu adalah kemampuan virus untuk menyebabkan penyakit. Kemampuan patogenetis dari virus ini dapat berakibatkan fatal dan dapat menginfeksi secara keseluruhan. Itulah tadi virulensi virus. Bagaimana Salsa? Jelas? Iya Pak, saya paham. Terima kasih. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Saya Pak ingin bertanya. Ya, Indah Sari. Jadi Pak, apa saja sih penyakit-penyakit pada tanaman budidaya yang disebabkan oleh virus? Itu saja Pak. Ada beberapa yang virus dapat infeksi pada tanaman. Salah satu contohnya yang mungkin lumrah ataupun sudah terkenal yaitu adalah virus mozaik tembakau. Satu. Kemudian itu ada Citrus Vine Phloem Degeneration atau CVPD, yaitu penyakit yang menyerang tanaman jeruk yang menyebabkan kerusakan pada pembulut lapis atau phloem. Dan yang selanjutnya itu adalah virus tungro, yaitu yang disebarkan oleh wereng coklat dan wereng hijau yang menyebabkan penyakit pada tanaman padi. Itu Indah. Jelas Pak. Oke. Terima kasih Indah. Ada lagi yang ingin bertanya? Ernita ingin bertanya Pak. Ya, Ernita, ingin bertanya apa? Saya ingin bertanya Pak, kan virus bersifat parasit obligat. Nah, mengapa virus dikatakan bersifat parasit obligat ya Pak? Oh, baik. Itu karena virus tidak dapat hidup jika tidak berhinggap ataupun beradaptasi ke tubuh makhluk hidup lain untuk mendapatkan nutrisi ataupun cara mereka untuk hidup. Mereka itu harus menjadi menjadi parasit untuk hidup. Itulah disebut dengan parasit obligator. Itu Ernita. Jelas Pak, saya dapat memahaminya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya, siapa? Siska. Saya mau nanya Pak, kalau jadi apa perbedaan siklus litik dan lisogenik Pak? Nah, jadi tadi kan kita sudah membahas tentang tahap dari reproduksi virus tadi. Jadi perbedaan antara daur litik dan lisogenik itu adalah virus akan menghancurkan sel hospes setelah berhasil melakukan replikasi. Itulah secara litik. Atau adapun secara lisogenik, yaitu adalah virus tidak menghancurkan sel bakteri atau sel inangnya tersebut, dan asam nukleat virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat dari inangnya tersebut, tetapi menjadi bagian kromosom dari inangnya seperti manusia tadi. Itu, Siska. Jelas Siska? Jelas Pak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada?
Kalau tidak ada, ini Bapak ingin kembali melatih ingatan ataupun pemahaman yang sudah dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi Bapak ingin bertanya kepada Hajriah Sinaga. Hajriah Sinaga. Bapak ingin bertanya, apa itu virus? Hajriah? Iya, Pak. Ya. Apa itu virus, Hajriah? Jadi virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Dan virus hanya dapat bereproduksi dalam material hidup dengan tidak memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan standar untuk reproduksi. Sudah, Pak. Baik. Terima kasih Hajriah atas penjelasannya. Iya, Pak. Sama-sama. Oke, selanjutnya kepada mungkin siapa ya? Rizka Salsabila. Bapak ingin bertanya, apa saja tahap-tahap dari reproduksi virus tadi? Gimana, Salsa? Apa saja tahap-tahap dari reproduksi virus tadi? Jadi Pak, tahap-tahap pada virus itu ada tahap yang pertama apoptosis. Kemudian? Terus ada tahap penetrasi. Lalu setelah itu ada sintesis dan yang lalu ada tahap perakitan dan yang terakhir tahap titik. Ya, tahap titik. Benar. Terima kasih Salsabila. Sama-sama, Pak. Mungkin Bapak ingin bertanya yang terakhir kalinya. Sebutkan salah satu contoh ataupun sebutkan beberapa contoh dari ciri-ciri virus tadi kepada Wilda Tunjana. Apakah ada orangnya? Wilda. Wilda keluar ya? Mungkin Wilda lagi ada gangguan jaringan. Bapak akan mengalihkan pertanyaannya ke Nining Trilestari. Nining, coba sebutkan ciri-ciri dari virus tadi. Yang saya tahu, Pak, ciri-ciri virus itu saat berada di luar makhluk hidup lain bisa virus hanya bisa berkembang biak melalui hidup lain. Kemudian virus memiliki salah satu asam nukleat DNA atau RNA saja. Ya, benar. Dan yang terakhir, virus itu memiliki ukuran yang sangat kecil. Kalau kita melihatnya dengan mikroskop elektron, maka kita perlu pembesaran sebanyak 50.000 kali. Ya, mungkin itu aja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
dan juga dapat kita ingat agar kita nanti ketika ujian bisa menjawab soal-soal yang ada mengenai virus. Dan untuk yang terakhir kalinya, jangan lupa tugas yang Bapak berikan tadi yaitu adalah membuat media tentang berbentuk virus. Bisa itu medianya dari bahan botol ataupun dari bahan kartun, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nanti akan dikumpul langsung ke sekolah. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih murid-murid sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama Nurin.